Albani itu hidup pada masa sekarang ini. Meninggal belum lama, 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi orang akhir zaman, bukan salaf. Akhir zaman sama dengan ulama-ulama akhir zaman. Dan dia punya ciri yang dibaca adalah tidak betah kalau tidak ngomentari ulama. Jadi banyak ulama-ulama yang dicaci maki dan diolok-olok. Ulama-ulama habis semuanya ya. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah sudah keluar dari Islam ya. Termasuk guru-gurunya pun akhirnya habis. Makanya kalau orang membaca bukunya orang ini dijamin gampang nyalain orang dan ngajak perang terus. Kalau ada orang membaca bukunya Albani, dijamin dia itu bakal ngajak perang terus karena merah dalam bukunya. Kita sebelum suatu ketika membaca salah satu bukunya, sebelum kita kenal siapa dia, karena buku itu paling rame dibeli, maka kita ikut beli. Tentang sifat sholat kalau tidak salah. Sifat sholat atau yang ternyata dikit-dikit nyalain. Loh, kok begini? Kok kalau fikih perbandingan kan lembut. Ulama itu menyebut fikih 4 madhab kan, ini pendapat menurut madhab ini begini. Tidak dibarengi dengan cacian. Tapi kok ini kok banyak cacian? Wah, ini banyak bahaya. Setelah itu baru kita punya kerinduan ingin tahu siapa orang ini. Ternyata subhanallah hampir semua bukunya. Waduh, luar biasa. Sehingga sampai Imam Bukhari ini bisa habis itu. Jadi ini kita bertanggung jawab kalimat ini. Bukhari, Muslim itu banyak hadis dhaif menurut dia. Karena menurut orang yang mengikutinya ini adalah Bukhari zaman sekarang itu. Pala ahli hadis yang lainnya mah kecil. Waduh, habis. Makanya kalau sudah yang mengatakan sahih orang ini bakal dipanut ya. Mereka yang larang taklid sangat taklid dengan orang ini. Kelompok ini mengatakan taklid tidak boleh. Tapi kalau sudah omongannya Albani itu kayak omongannya Nabi. Maksudnya taklidnya luar biasa. Nggak boleh yang lainnya itu menentangnya. Harus ikut. Nah ini kan taklid buta tambahan. Lebih parah lagi. Sudah begitu gembar-gembornya nggak boleh taklid. Jadi tolong kalau ada buku di rumah karangannya Albani, cobalah kalau dicermati itu dijamin ngajarin jelek-jelekin orang. Itu langsung. Karena silsilahnya adalah mulai dari suyuh kita amati, kemudian kita punya buku punya catatan bahwasanya buku hadis-hadis itu banyak disalahkan. Hadis Bukhari, Muslim pun dikatakan dhaif. Ada sebagian beberapa hadis di Imam Bukhari dan Muslim dhaif. Bahkan ada komentar kecil yang luar biasa. Suatu ketika Imam Bukhari kan menakwili kullu syai'in halikun illa wajh. Semua itu akan hancur kecuali wajah Allah kan. Wajah Allah itu Imam Bukhari mengatakan mulkuh kerajaan Allah. Ini ada catatan tambahan dari Albani ini, catatan kalimat bagus sekali, luar biasa. Albani mengatakan karena Albani itu anti takwil, tidak mau dengan takwil. Apa kalimat yang diucapkan? Sungguh tidak ada yang menakwili semacam itu dari seorang mukmin pun. Artinya yang mengatakan mulkuh itu halikun ila wajh, yang semua hancur kecuali wajah Allah, yang mengatakan itu mulkuh kerajaan Allah itu bukan orang mukmin. Nah, ini hebat bener nih. Jadi Imam Bukhari ya seperti itu. Imam Bukhari jadi tidak mukmin. Memang itu kerjaannya nyalahin orang. Maka hati-hati dengan buku ini. Sebetulnya kami tidak akan mengungkit buku orang ini kecuali karena ada salah satu pengikutnya yang mencoba mengangkat nama itu, ya alhamdulillah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan. Kalau tidak disebut kita tidak akan nyebut. Karena nyebut itu kan mempromosikan. Nyebut nama itu kan mempromosikan. Karena sudah disebut kita harus jelaskan siapa dia. Sudah begitu katanya kita ngolok-ngolok dia. Bukan, saya hanya menjelaskan dia itu suka ngolok-ngolok orang dan saya datangkan buktinya. Kalau